Dan pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan pakar vulkanologi Indonesia, Surono, pada malam hari ini. Baik, selamat malam Pak Surono. Informasi apakah yang bisa Anda sampaikan mengenai erupsi Semeru hari ini, Pak? Saya dapat informasi letusan mulai awan panas ya, awan panas saya tidak tahu apakah ini letusan atau awan panas guguran seperti biasa, ya kan? Sekitar pukul 14.13 lah, gitu kan? Mulai ada awan panas, kemudian pukul 16 status Gunung Semeru diinformasikan naik dari level waspada ke siaga. Jadi ini terjadi awan panas pada status masih waspada, kemudian naik ke siaga. Kemudian pada pukul 17 itu diinformasikan oleh masyarakat, saya dapat info ya kan, sudah sampai awan panas sudah sampai 13 km masuk ke Geladak Perak, itu ada jembatan di sana, ya kan. Jelas mulai melalui sungai yang sering dilalui oleh awan panas adalah Besuk Kobokan. Jadi memang kalau kejadiannya awan panas guguran sulit untuk diprediksi karena awan panas guguran ini dihasilkan dari suatu guguran kubah, ya kan? Bukan awan panas letusan yang dibangun melalui suatu konstruksi vulkanik yang membuat tekanan semakin lama semakin tinggi. Jadi kalau letusan dengan awan panas letusan dengan awan panas guguran itu tingkat ancamannya berbeda. Karena kalau awan panas guguran itu sewaktu-waktu bisa terjadi. Oleh karena itu masyarakat harus dihindarkan dari jalur awan panas yang sering dilewati, ya kan. Sedangkan kalau misalkan awan panas letusan itu warningnya itu bisa diikuti karena konstruksi dari peningkatan kegiatannya bisa dipahami dari peningkatan tekanannya, dari kegempaannya, dari pemantauan yang lain gitu ya. Ini saya kira harus diperjelas, ini awan panas letusan atau awan panas guguran yang sering terjadi dulu jika tidak salah 2021 dan sebagainya 2022 itu biasanya terjadi awan panas guguran itu pada akhir-akhir tahun pada saat terjadi hujan lebat karena ada pelicin di sana dari meteorik, dari air hujan gitu yang harus diwaspadai oleh setiap masyarakat itu. Coba dipahami ya bahwa kejadian itu di saat akhir-akhir tahun gitu ya, pada saat terjadi hujan lebat yang cukup signifikan di puncak Gunung Semeru, itu yang harus kita pahami semua karena bagian daripada ancaman itu. Dan sekarang ya kan endapan awan panas kan masuk di lembah-lembah ya kan. Jangan mendekat dulu karena itu masih panas. Dan hujan itu masih lebat di sana. Jika endapan awan panas itu terkena langsung dengan hujan, itu bisa ada letusan sekunder. Jadi letusan dari endapan awan panas itu. Karena awan panas yang sangat panas tiba-tiba kontak dengan air hujan. Itu berbahaya ya, jadi jangan mendekat ke awan panas, endapan awan panas dulu. Baik Pak Surono, ada informasi bahwa alat deteksi rusak ya akibat dari letusan tadi. Dan bagaimanakah caranya untuk mengantisipasi adanya letusan lanjutan jika alat deteksinya rusak, Pak? Begini, bila terjadi letusan tiba-tiba kan di situ sudah dilengkapi strategi lain, adalah peta kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Di situ ada alur-alur awan panas yang sudah digambarkan dan biasanya melewati situ, ya kan? Jadi hindarilah, ya kan, zona-zona KRB atau kawasan rawan bencana 3 yang biasanya itu dilalui oleh awan panas. Jangan mengandalkan alat lagi kalau memang rusak, ya kan? Hindari zona-zona kawasan rawan bencana 3. Karena awan panas ini luncurannya sangat cepat sekali, ya kan? Bisa mencapai ya 100 sampai 300 km per jam. Tidak bisa dihindari, masyarakat keluar dulu baru itu datang. Itu mungkin bisa selamat. Tapi kalau misalnya kita melihat sedang dikejar awan panas, saya kira tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Jadi hindarilah alur lembah, terutama ya kan yang warnanya merah, itu ada petanya di Pemda, ya kan, sudah ada sejak dulu, ya kan. Hindari itu sementara, ya kan, karena sistem pemantauan rusak, kita respect kepada peta kawasan rawan bencana saja. Baik, pasti Pak. selamat itu. Baik Pak, selain menghindari area berbahaya, apa yang harus dilakukan oleh BPBD setempat, Pak?
sekarang tahan dulu masyarakat ya, jangan mendekat ke KRB ya kan. Untuk sementara diungsikan. Ya memang dalam kondisi malam, dalam kondisi panik, saya paham ya kan. Petugas pengungsi itu lebih kecil jumlahnya daripada pengungsi. Saya paham ada kepanikan di sana, tetapi saya kira kejadian Semeru tidak hanya terjadi saat ini, sudah sering terjadi, dan saya kira sudah punya alternatif pengungsian sementara sampai pengungsian permanen gitu ya. Jadi saya kira jauhkan dulu ya kan masyarakat dari alur lembah, terutama sungai-sungai yang berhulu di puncak Semeru, karena bisa saja bukan awan panas, karena hujan tinggi, curah hujan tinggi di puncak bisa membawa material awan panas, bisa menjadi banjir lahar gitu loh. Hindari itu. Pak Surono selaku pakar vulkanologi Indonesia terkait informasinya, kita semua berharap semoga bencana ini segera mereda. Terima kasih Bapak atas waktunya, selamat Amin. beraktivitas kembali. Mari.